Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu ini, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah, min ahli sa'adah, min ahli salamah, min ahli jannah bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mengistiqamahkan kita hingga akhir hayat kita dalam ketaatan, dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'an. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Surah An-Nisa ayat 100. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi di tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, yakni sebelum sampai pada tujuan, dalam misi hijrahnya itu dia terlebih dahulu ajalnya telah menjemput, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Insyaallah di malam hari ini kita akan belajar bersama terkait interpretasi hijrah, perspektif Al-Quran, makna hijrah dalam pandangan Al-Quran. Subhanallah, semoga dengan barokahnya Quran Allah cahayakan hati kita, Allah terangi hati kita, Allah terangi pikiran kita, Allah terangi badan kita, sehingga seluruh apa yang ada pada diri kita zahir batin terterangi oleh nurullah, nur Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Secara etimologi, yakni secara bahasa, hijrah berasal dari bahasa Arab, yakni hajara. Dalam buku Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa hajara berarti taraka min makan ila makan, meninggalkan satu tempat menuju ke tempat lainnya. Subhanallah. Jadi makna hijrah ini, subhanallah, bahasa hijrah ini kita sering mendengar. Bahasa hijrah, ayo kita hijrah, subhanallah, ayo kita hijrah. Hijrah itu apa? Subhanallah. Maka insyaallah di malam hari ini kita akan belajar bareng terkait interpretasi hijrah menurut pandangan Al-Quran. Namun terlebih dahulu kita harus memahami bahwa hijrah ini berasal dari bahasa Arab, yakni hajara, yang mana kalau dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, hajara ini artinya apa? Taraka min makan ila makan, meninggalkan satu tempat menuju ke tempat lainnya. Juga bisa berarti i'tazala, yakni memisahkan diri, ataupun taba'ada, saling menjauhkan diri. Dan bisa juga diartikan sebagai taraka watanahu, yakni dia meninggalkan kampung halamannya. Ini subhanallah. Ini secara bahasa, secara etimologi.
Kalau secara istilahnya atau terminologi, menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, saya ini mengambil keterangan dari tafsirnya beliau, tafsir Al-Misbah, subhanallah, yang mana kata hijrah digunakan untuk mengistilahkan perpindahan suatu kaum atau suatu individu dari satu hal yang sifatnya buruk menuju satu hal yang sifatnya baik. Subhanallah. Jadi kalau secara bahasa tadi itu lebih mengarah ke perpindahan tempat, dari tempat ke satu ke tempat yang lainnya. Subhanallah, meninggalkan suatu daerah yang dihuninya sekarang ini. Kalau secara etimologi seperti itu. Namun secara terminologi dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa hijrah itu maknanya tidak sekedar itu, tapi luas. Nah, makna yang ini yang insya Allah kita akan pelajari lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Subhanallah, yang mana artinya adalah perpindahan suatu kaum individu dari satu hal yang sifatnya buruk kepada hal lain yang sifatnya baik. Maka pengertian ini subhanallah, hijrah ada dua makna. Yang pertama perpindahan tempat, yang kedua perpindahan kelakuan. Subhanallah, baik itu perpindahan tempat maupun perpindahan kelakuan ini dengan tujuan agar meraih suatu hal yang lebih baik lagi. Subhanallah, ini mafhum betul. Kalau kita mengartikan bahwa hijrah itu merupakan perpindahan kelakuan buruk menuju ke perlakuan baik atau kelakuan baik, maka subhanallah artinya adalah perpindahan dari imoralitas kepada moralitas, perpindahan dari kejahatan menuju kebaikan, dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari sifat buruk kepada sifat baik. Nah, ini makna hijrah versi subhanallah, bahwa hijrahnya itu mengarah pada bagaimana kelakuan kita ke depannya nanti. Mau dibawa kemana? Kalau mau dibawa ke hal-hal yang baik dari hal yang buruk, maka ini merupakan hijrah juga. Subhanallah. Dan hal ini juga dikemukakan oleh subhanallah Gurunda Buya Kiai Haji Husain Muhammad. Subhanallah, beliau Buya Husain itu menafsirkan makna hijrah dengan hajranus syahwati wal akhlaqi dzamimati wal khataya, meninggalkan hasrat-hasrat yang rendah, moralitas yang buruk, dan kekeliruan-kekeliruan. Untuk apa? Untuk menuju pada kehidupan yang lebih religius dan bermoral. Artinya perpindahan seseorang dari yang tadinya sifatnya buruk menuju ke sifat yang baik, dari yang malas menjadi rajin, dari yang tukang bohong menjadi belajar agar bisa menjadi pribadi yang jujur, yang amanah, dan lain sebagainya. Ini mafhum betul. Nah, ini subhanallah. Adapun perpindahan tempat, yang mana ini menurut etimologi bahasa, yakni perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik lagi. Jadi dua-duanya makna hijrah itu, baik itu perpindahan tempat maupun perpindahan kelakuan, semuanya mengarah pada suatu hal yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu maknanya hijrah. Subhanallah. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang hijrah dalam arti perpindahan tempat satu ke tempat yang lainnya. Artinya apa? Kepindahan dari negeri-negeri yang kafir ataupun negeri yang penuh dengan kezaliman menuju ke negeri yang dimana negeri itu penuh dengan subhanallah keimanan, mukmin mukminah, keadilan dan kebaikan. Ini subhanallah, ini kalau dalam kebanyakan tafsir seperti itu penjelasannya. Subhanallah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat yang luas, tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Artinya jangan khawatir.
Jangan khawatir tentang masa depan kita. Jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari nanti. Kita harus ingat bahwa kita punya Allah. Dan segala apa yang ada di semesta ini adalah milik Allah. Dimanapun kita berpijak, di bumi manapun, di daerah manapun, dalam situasi apapun, semuanya adalah milik Allah. Dan semuanya akan mendapatkan pertolongan Allah. Suatu yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya adalah ketentuan Allah. Maka ketika kita berpegangnya fisabilillah, di jalan Allah, yakni ketika kita menjalani kehidupan ini karena Allah, di jalan Allah, maka jangan khawatir. Kita akan pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaannya kita, subhanallah, pasti Allah akan menunjuki jalan yang terbaik untuk kita semua. Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah. Kemudian subhanallah, di buku ini Al-Fakir juga tuliskan kisah hijrahnya Abul Anbiya, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini subhanallah, kisah hijrah ini juga ibu-ibu telah dijalankan, ya telah dipraktekkan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan takut tidak diterima di suatu golongan. Jangan takut tidak punya tempat untuk berpijak. Jangan takut subhanallah kita tidak akan meraih rezeki dan lain sebagainya. Karena semuanya milik Allah, dari Allah. Dan Allah telah berjanji siapa yang berhijrahnya karena Allah Ta'ala, artinya melangkah satu langkah, dua langkah, tiga langkahnya dengan tujuan yang baik karena Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya pertolongan-pertolongan. Subhanallah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian kematian menimpanya, yakni sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh tetap pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Dikisahkan baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu subhanallah, beliau diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama tauhid di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kekufuran, kezaliman. Tempatnya di Babilonia. Subhanallah. Baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam hadir sebagai utusan Allah untuk mensyiarkan agama yang hak. Namun raja yang menguasai daerah itu dan masyarakatnya menolak keras dakwah daripada baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau selama berdakwah banyak menerima kecaman, gangguan, hinaan, subhanallah, dan lain sebagainya. Hingga subhanallah beliau pernah dibakar. Yang mana kejadian ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antara mukjizat baginda Nabiullah Ibrahim adalah apa? Ketika dibakar tidak hangus. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Namun sampai di situ ujian yang dialami oleh baginda Nabiullah Ibrahim, kezaliman dari masyarakat dan rajanya yang diberikan kepada baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dan Allah ketika melihat seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan baginda Nabiullah Ibrahim untuk berhijrah, meninggalkan daerah itu, meninggalkan daerah yang toksik itu, meninggalkan daerah yang tidak mau menerima beliau alaihissalam. Bukan berarti karena Allah tidak mampu membolak-balikan hati mereka yang kufur,
Bukan berarti seperti itu. Atau bukan berarti ketika baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan berhijrah, ini menunjukkan kelemahan baginda Nabi Ibrahim di daerah itu. Bukan seperti itu. Tapi ini sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah yang mesti dijalani oleh para wali-wali, para nabi-nabi pilihannya, yang mana ini akan menjadikan contoh bagi umat-umat setelahnya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ketika baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdakwah di suatu tempat di Babilonia, beliau tidak diterima. Subhanallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk berhijrah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, yakni di daerah Syam, Palestina, Mesir dan Mekah. Subhanallah. Dan di daerah-daerah itu alhamdulillah dakwah baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam diterima. Pun demikian juga yang dialami oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal dakwahnya, yakni di Mekah, beliau dikucilkan, beliau mengalami kezaliman, kekerasan, hingga beliau menjadi sasaran pembunuhan tiap harinya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. 10 tahun lamanya beliau berada di Mekah berdakwah, mengajarkan agama yang hak, inna dina indallahil Islam. Namun kecaman demi kecaman, kezaliman demi kezaliman senantiasa diberikan oleh masyarakat kepada baginda sallallahu alaihi, hingga pada akhirnya Gusti Allah memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Di antaranya ke Taif. Di Taif berhijrah, beliau juga Masya Allah mengalami subhanallah siksaan, mengalami pengucilan, hinaan dan lain sebagainya. Maka berhijrah lagi ke Yathrib yang sekarang ini disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Dan alhamdulillah di Madinah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima. Subhanallah. Maka dari situ penyebaran Islam mulai berkembang dan berkembang hingga menyeluruh ke dunia. Subhanallah. Artinya di sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah apa? Ketika kita hidup di suatu lingkungan, di suatu daerah, atau di suatu komunitas, yang mana di daerah itu, di lingkungan itu, ataupun di komunitas itu kita tidak diterima kehadirannya, keberadaan kita tidak dianggap, tidak dihargai, tidak dihormati, harga diri kita diinjak-injak umpama, harga diri kita tidak subhanallah dihormati, dihargai, maka pindahlah, move on. Subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan di antara kebodohan yang nyata adalah kamu masih tetap berada pada lingkungan atau pada kondisi di mana kamu selalu direndahkan dan direndahkan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dan ketika kita berpindah hijrah, itu bukan berarti kita lemah, tidak mampu menghadapi gangguan mereka itu, tidak. Subhanallah. Tapi kita perlu menghargai diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan diri kita itu bukan hal yang sia-sia. Allah sangat amat menghargai segala apa yang Dia ciptakan, di antaranya kita semua ini. Allah menghargai kehidupan kita dengan diberi kita kesehatan, kekuatan, rezeki dan lain sebagainya. Ketika ada orang lain yang merendahkan, menghinakan, ada orang lain yang senantiasa ingin berbuat buruk kepada kita, apa hak mereka untuk berbuat seperti itu? Tidak ada hak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita saja amat sangat menghormati, bahkan kepada mereka yang bahkan tidak menyembah kepada Allah, yang menyekutukan Allah. Tapi di dunia ini ada Ar-Rahman-Nya Allah. Mereka tetap mendapatkan pertolongan Allah, rezeki dari Allah, betul tidak? Lah ada orang-orang yang umpama seenak jidat berlaku kepada kita, menyakiti kita, menzalimi, merendahkan, tidak menghargai keberadaan kita. Subhanallah. Maka tinggalkan, fasda'. Tinggalkan yang seperti itu.
Ketika kita terus berada pada lingkungan itu, maka kita tidak akan tumbuh menjadi pribadi yang maju berkembang. Kita akan senantiasa terus sakit kalau kita tidak kuat mentalnya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka kata Imam Syafi'i, hiduplah di mana dirimu dihargai keberadaannya, di mana jati dirimu dianggap, di mana dirimu subhanallah bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, lebih baik lagi. Ini perintah Al-Quran, ini perintah ulama-ulama salih. Subhanallah. Maka kata Gusti Allah, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah dengan tujuan yang baik fi sabilillah karena Allah Ta'ala, maka jangan takut-takut. Karena apa? Niscaya mereka akan mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Umpama kita tidak diterima di lingkungan jangan kecil hati. Kita berpindah, masih ada lingkungan B, C, D, E, F, G sampai Z. Subhanallah. Bumi Allah itu luas. Wa ardullahi wasi'ah. Ketika kita direndahkan umpama oleh suatu orang, suatu kelompok, oleh seseorang umpama kita dizalimi, jangan kecil hati. Ketika ada yang menzalimi, ada yang merendahkan, insyaallah di suatu hari nanti, di lain tempat, di lain waktu, di lain keadaan, ada orang-orang yang akan memuliakan kita nanti, mencintai kita. Itu mesti. Subhanallah. Karena wa khalaqnakum azwaja. Gusti Allah itu menciptakan sesuatu mesti berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada langit, ada bumi. Ada daratan, ada lautan. Subhanallah. Betul tidak? Maka ada orang yang gak suka, itu wajar. Tapi ada orang yang suka juga. Maka ketika ada orang-orang yang sedang tidak menyukai kita, umpama mengganggu kita, gawe sumpah kita, maka kita jangan fokus kepada orang-orang itu. Kita fokuslah kepada mereka yang mencintai kita, menghargai keberadaan kita, yang menyayangi kita. Kenapa pikiran kita harus difokuskan kepada mereka yang membenci? Batak sakit dewek baik. Betul tidak? Subhanallah. Kenapa kita ketika Allah uji dengan suatu hal umpama subhanallah yang tidak kita sukai, kita pikiran wajar, manusiawi. Kita galau, gundah gulana, wajar, manusiawi. Tapi jangan dipelihara rasa yang seperti ini. Rasa-rasa yang menjadikan kita tidak bahagia, rasa-rasa yang menjadikan kita sedih, rasa-rasa yang menjadikan kita terpuruk, rasa-rasa yang menjadikan kita tidak maju berkembang. Tinggalkan itu. Kita fokus kepada rasa-rasa yang menjadikan kita bahagia, bergembira, bersyukur. Subhanallah. Banyak hal yang bisa kita syukuri daripada harus kita subhanallah sesali. Banyak hal yang bisa kita menjadi pribadi yang bahagia daripada kita menjadi pribadi yang selalu bersedih, subhanallah, terpuruk. Maka di sini Allah memberikan kita akal, juga Allah memberikan kita hati. Maka bagaimana cara kita agar bisa akal dan hati ini berjalan bersama, sehingga kehidupan kita bisa kita jalani dengan mudah, satu frekuensi sih. Yang sulit adalah hati pengen A, pikirannya B. Betul tidak? Apalagi hatinya A, pikirannya Z. Waduh. Subhanallah. Tapi ya enggak apa-apa, itu lika-liku kehidupan. Bumbu-bumbu manisnya seperti itu. Kalau umpama ibu-ibu, masakan itu rasanya manis semua, enggak ada uniknya, betul tidak? Bosen kita. Kita suka nih manis, hobi makan yang manis-manis. Tapi ada suatu saat nanti bosennya, kepingin yang pedes-pedes, betul tidak? Kepingin yang asin-asin, kepingin yang gurih-gurih. Subhanallah. Bahkan ada orang yang terlalu banyak rasa, kepingin yang asrep. Subhanallah, ini sudah pedas, ini manis minumannya, makanannya pedas, cemilannya gurih, kepingin air putih yang tawar. Kan begitu.
Subhanallah. Itulah kehidupan kita. Ada suka, ada duka, ada gregetnya, ada be aja. Ya nggak apa-apa, itu semua Allah ciptakan. Rasa-rasa itu ma khalaqta hadza batila, nggak ada yang sia-sia. Subhanallah, Allah menciptakan kita rasa bahagia, itu ada hikmah yang besar. Allah menciptakan kita rasa sedih, ada hikmah yang besar. Kalau nggak ada sedih ibu-ibu, kita nggak akan ngerti rasanya bahagia seperti apa. Betul tidak? Subhanallah. Kalau nggak ada rasa lapar ini ibarat masyaqqat, ujiannya. Kita nggak akan merasakan nikmatnya kenyang itu seperti apa. Betul tidak? Kalau nggak ada sakit, kita nggak bisa bersyukur, berterima kasih kepada Allah nikmatnya sehat. Maka baik buruknya apa yang Allah ciptakan itu semuanya adalah baik ketika kita bisa menghadapkan hati kita, pikiran kita kepada hikmah yang Allah berikan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah di sini. Bahkan punten ibu-ibu punten, hal yang mungkin kita anggap sepele, hal yang mungkin anggap kita itu subhanallah gak penting lah, umpama subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, ketika kita umpama subhanallah kepingin tidur, kalau gak ada rasa kantuk itu gak nikmat tidurnya. Betul tidak? Subhanallah, gak akan nikmat tidurnya. Tidur itu nikmat sekali kalau sudah ngantuk sangat. Betul tidak? Subhanallah, istirahat, selonjoran akan nikmat sekali kalau kita sedang capek-capeknya. Betul tidak? Disinilah makna inna ma'al usri yusra, seperti itu. Sungguhnya setelah kesulitan mesti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti dibarengi kemudahan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka apapun kondisi kita itu, usahakan kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih, sumpek, kesel, marah ketika menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu wajar, manusiawi, normal sekali. Subhanallah. Selagi kita masih ada hati, akal yang sehat, kita akan merasakan hal-hal yang seperti itu, normal sekali. Tapi fokusnya ketika kita ingin jangan sampai lama-lama sedihnya, galaunya, terpuruknya, maka fokus pada kebaikannya, kebahagiaannya. Fokus kepada mereka yang menyemangati, yang membantu, yang mencintai. Ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka insya Allah enak hidup kita ini. Subhanallah. Seperti itu. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dakwahnya diterima, Islam menyebar ke seantero dunia. Beliau di Mekah terlebih dahulu kena cacian, kena makian, kena hinaan. Subhanallah. Bahkan beliau menjadi target pembunuhan. Ini titelnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Hingga pada akhirnya beliau move on. Berat, memang berat meninggalkan tempat daerahnya, meninggalkan suatu hal yang disenanginya. Tapi disinilah hikmah Allah yang akan Allah beri kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejak Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hijrah di Madinah, dakwah beliau diterima. Islam semakin berkembang dan berkembang. Subhanallah ila yaumil qiyamah. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini titelnya Habibur Rabbil Alamin, kekasih Tuhan semesta alam. Gusti Allah bisa saja langsung memberikan sukses dakwahnya, berhasil hidupnya, bisa banget. Apalagi ini untuk Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih teragungnya. Namun Allah
memberikan ujian dulu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, melewati hal-hal yang membuat beliau sedih, susah, gundah gulana. Subhanallah, ini sunnatullah. Maka ketika kita yang menjadi umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin mencapai suatu hal, cita-cita mulia, cita-cita agung, atau kita sedang ada target yang besar, umpama apapun itu, baik urusan duniawi maupun ukhrawi, di tengah jalan ada saja kendala, ada saja ujian yang menjadikan kita itu, aduh kok lelah sekali rasanya, kepingin menyerah saja, subhanallah, aduh kok susah sekali, sedih dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, dinikmati saja, dijalani saja, subhanallah. Yang penting jangan mandek, jangan mandek ikhtiar, jangan mandek berdoa. Ini kuncinya. Jangan mandek ikhtiar, jangan mandek berdoa, hingga di suatu hari nanti Gusti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Subhanallah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada dia. Apapun permasalahannya, mesti ada solusi. Yang perlu kita ingat, Mbak Pondok, subhanallah, apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, mesti ada solusi. Pasti itu. Karena ini sunnatullah, wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan suatu itu berpasang-pasangan. Ada masalah, ada solusi, mesti. Subhanallah. Ada masalah, ada solusi. Subhanallah. Maka apapun itu yang sekarang ini mungkin membuat kita itu, ya Allah, kok susah, ya Allah, kok keadaannya lagi sulit, ya Allah, kok gundah, sumpek dan lain sebagainya. Terus saja minta kepada Allah sambil berikhtiar. Ya Allah, cepat hilangkan kesusahan ini, angkat kesusahan ini, jauhkan kami dari musibah ujian ya Rabb. Terus doa sembari ikhtiar apa? Subhanallah, Mbak Pondok, umpama kita seorang santri penghafal Al-Quran lagi diuji oleh Allah, umpama sulit, lagi hafalannya, ya Allah kok gak masuk-masuk ya, ya Allah kok ini ya Allah kok kayak jenuh, mulai subhanallah, mulai jenuh dan lain sebagainya. Terus minta kepada Allah, ya Allah tolong kokohkan, ya Allah tolong kuatkan, jangan sampai mandek di tengah jalan ya Rabb. Sambil berikhtiar terus, subhanallah. Apa yang kurang dari kita? Oh mungkin kita kurang fokusnya diperhatikan lagi. Oh mungkin kita itu banyak waktu yang terbuang, banyak ngobrolnya, oh dikurangi. Oh mungkin kita banyak tidurnya, oh ini PR-nya. Subhanallah, kurangi tidur kita. Oh ternyata mungkin kita kurang semangat, perbaiki itu dengan ikhtiarnya. Sembari doa kepada Allah, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita. Pun demikian apapun itu ibu-ibu, baik urusan duniawi, umpama lagi berbisnis, berdagang, apapun itu, subhanallah. Jangan sampai bosan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mata atlaqa lisanaka bitalabi fa'lam annahu yuridu ayyu'atiyaka. Siapa yang lisannya tergerak untuk meminta kepada Allah, maka tanda Allah akan mengijabah apa yang dimintanya itu. Maka ketika kita sudah tergerak ini hati, Allahumma ya Allah, lisannya Allahumma ya Allah, maka husnudzonlah, berbaik sangkalah. Ini awal tanda bahwa Allah akan menolong kita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka di antara hikmah yang ditemukan dalam berhijrah adalah apa? Yakni perubahan yang lebih baik lagi demi menjaga keseimbangan dalam pemenuhan kehidupan.
Hijrah itu mencerminkan sebuah pengorbanan. Mbak Pondok punten dari rumah datang ke pesantren Fatimiyah, meninggalkan kampung daerah, meninggalkan saudara tercinta, meninggalkan ibu bapak yang senantiasa selalu ada, subhanallah, meninggalkan segala kesenangan, fasilitas yang ada di rumah, handphone, televisi, motor dan lain sebagainya. Kita menuju ke pesantren untuk niat mencari ilmu, menghafal Al-Quran karena Allah Ta'ala. Maka ini merupakan hijrah, subhanallah. Dan itu butuh pengorbanan, betul tidak? Jauh dari keluarga yang tercinta, jauh dari kampung halaman. Dan ketika sudah berada di tempat tujuan, gak leha-leha, gak santai-santai, harus ada perjuangan lagi, betul tidak? Waktunya, tenaganya, pikirannya dipusatkan kepada ilmu. Maka ini merupakan hijrah, Mbak Wanda, yang mana ketika fisabilillah, maka yajidu fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah, maka akan mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak. Mohon maaf, kita umpama Mbak Pondok yang dari rumah datang ke pesantren, di rumah punya banyak teman, betul tidak? Ketika kita hijrah pesantren, nyantri, subhanallah, kita di sini ada teman atau tidak? Ada teman atau tidak? Ada. Allah memberikan pengganti-pengganti yang lain yang tidak kalah baiknya, bahkan lebih baik. Subhanallah. Tadinya kita di awal mondok nangis-nangis gak betah, subhanallah, jauh dari orang tua, disabari, dinikmati, makan sambil berbesmili umpama, tidur mukanya tutupi bantal sambil ngos-ngosan nahan nangis umpama. Alhamdulillah dinikmati, jalani sampai di fase pas liburan pun gak mau pulang, saking betahnya. Artinya Allah akan memberikan kenyamanan-kenyamanan yang lain ketika kita mau berpindah dengan tujuan perpindahan yang baik, mau melangkah satu langkah, dua langkah, tiga langkah dengan niat yang baik. Kita mau meninggalkan kenyamanan yang pertama, maka Allah akan memberikan kenyamanan-kenyamanan yang lain. Subhanallah, ini janji Allah sudah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Subhanallah, betul tidak Mbak Pondok? Subhanallah. Pun demikian kita ibu-ibu umpama punya anak yang merantau kemana, umpama mencari rezeki karena Allah Ta'ala, jangan khawatir gak ada rezeki, mesti Allah akan berikan rezeki itu, ada saja, subhanallah, mesti. Karena wa may yuhajir fi sabilillah ini bukan hanya melulu hal ukhrawi, subhanallah, hal duniawi, tapi ketika kita bisa fi sabilillah karena Allah, bersama Allah, maka akan menjadi hal ukhrawi. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Orang yang berhijrah itu bagaikan air yang mengalir. Ibu-ibu tahu nggih air yang mengalir, deras, sejuk, adem, dan banyak manfaatnya. Berbeda dengan air yang menggenang. Air yang menggenang terkena najis, gak bisa digunakan, betul tidak? Gak bisa untuk bersuci, betul tidak? Gak bisa dinikmati untuk menghilangkan haus. Coba ketika mengalir, maka untuk apapun bisa. Itu bagikan orang yang mau berhijrah. Orang yang mau berhijrah itu bagikan air yang mengalir. Artinya apa? Kebaikannya, keberkahannya akan selalu ada saja. Rezekinya ada saja. Ini subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Namun ketika berhijrah butuh pengorbanan. Subhanallah, butuh yang namanya pengorbanan. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin.
Kata Gusti Allahnya, apakah kamu mengira akan menjadi ahli surga, orang yang sukses berhasil, sementara Allah belum menguji seberapa kesungguhanmu, kesabaranmu? Maka di sini Allah uji. La haula wala quwata illa billah. Ataupun kita, ya Allah, niat kepingin jadi wong kang luwih bagus mali, atiye bagus, pikirannya bagus, akhlaknya bagus. Ada saja nanti hal-hal yang menjadikan kita gampang jengkel. Dilalahnya niku. Subhanallah, dilalah. Ya Allah, hari ini kepingin nahan amarah, pengen jadi orang yang kuat, yang sabar. Versi hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat bukanlah orang yang menang gulat. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang gulat, yang ahli pancak silat, bukan. Tapi orang yang mampu menahan amarahnya, menahan hawa nafsunya, diniati bismillah. Malam ini, hari ini, ya Allah, coba Gusti pengen sedina be aja nyewot. Mama, sedina be aja kesel. Subhanallah, sedina be aja ngomongi uang rumah. Subhanallah. Kok dilalahnya ada saja yang bikin kita gatel, kepingin marah, kepingin emosi, kepingin ngomong ini. Ada nanti Allah uji itu. Nah di sini subhanallah tes-tesannya. Subhanallah. Ketika kita seperti itu, jangan malah kita kesel kan. Niat bagus, be. Ya mesti. Wong niat bagus tuh mesti wonten halangan mesti. Tapi disitulah tes-tesan yang Allah berikan kepada kita, yang nantinya akan menaikkan level kita dalam pandangan Allah. Punten ibu-ibu, kalau kita orang sekolah, mbak pondok sekolah sajalah, kita sekolah kelas 1 umpama, pengen naik kelas 2, ada EPCA. Kalau dulu itu EPCA, ujian UAS, betul tidak? Bukan untuk mempersulit murid, betul tidak? Tapi untuk bisa mengetes seberapa luas, seberapa paham ilmu yang dikuasai murid ini. Kalau berhasil naik kelas, kan seperti itu. Maka ujian itu ibu-ibu, masyakat apapun yang sedang kita jalani, yang dirasa sulit, sumpek, bikin sedih dan lain sebagainya, itu merupakan tes-tesan Allah, yang mana Allah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maupun di sisi makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ali karamallahu wajhah, subhanallah, beliau mengatakan, tidaklah Allah memberikan ujian kepada seseorang melainkan Allah akan memberikan dua hal. Yang pertama, Allah akan ampuni dosa-dosa orang itu, yang dosa-dosa orang itu tidak akan terampuni melainkan orang itu harus melewati ujian ini dulu. Kalau dia orang yang bersih, orang yang kuat, orang yang salih umpama, maka mesti Allah akan angkat derajatnya. Yang derajat ini tidak akan terangkat kecuali orang itu harus melewati ujian ini dulu. Seperti itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Dan yang perlu dipahami adalah bahwa hijrah bukanlah semata-mata sebagai bentuk pelarian. Ini yang harus kita pahami, hijrah bukan semata-mata bentuk pelarian karena sebuah kekalahan ataupun kejahatan. Subhanallah. Namun pelaku hijrah juga bukanlah sosok pengecut maupun penakut. Subhanallah. Jangan kita itu keliru dalam menganggap orang-orang yang subhanallah umpama di daerah dia itu umpama dikucilkan, dihina dan lain sebagainya, dia pindah. Lalu ada yang mengatakan, oh dia kalah. Tidak. Tapi dia mencintai dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, dan dia mengikuti aturan Allah. Yang mana ketika kamu tidak dihargai di suatu komunitas, di suatu lingkungan, di suatu daerah, maka move on, pindahlah. Karena ketika kamu masih berada pada lingkungan itu toksik nanti.
kamu tidak akan menjadi pribadi yang berkembang, mentalmu akan rusak. Betul tidak? Dan jika mentalnya tidak sehat, maka akan menjadikan dirimu terpuruk. Maka ini tidak Allah anjurkan. Allah sangat amat menganjurkan cari suasana, cari lingkungan yang menjadikan dirimu tumbuh, berkembang lebih baik lagi. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka di sini hijrah bukanlah semata-mata sebagai bentuk pelarian karena sebuah kekalahan ataupun kejahatan. Pelaku hijrah bukanlah sosok pengecut maupun penakut. Ia adalah sosok pemberani yang memiliki impian yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW dikucilkan, dihinakan, disakiti di Mekah, beliau hijrah ke Madinah bukan karena penakut, bukan. Tapi memang sudah Allah gariskan untuk menjalani seperti itu, sunatullahnya. Subhanallah. Ini untuk kacamata umat Kanjeng Nabi SAW. Kita bisa berkacamata kepada beliau. Oh iya, Rasulullah pun pernah disakiti, pernah seperti itu kan. Tapi beliau bangkit. Dan ketika bangkit, beliau lebih-lebih diterima, lebih-lebih dimuliakan oleh Allah. Kita pun seperti itu. Apapun itu, ketika kita sekarang lagi dalam kondisi yang susah umpama, yang sulit, subhanallah, maka jangan berharap kepada Allah. Terus saja, terus berharap kepada Allah sambil berikhtiar. Kita melangkah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus diperbaharui? Apa yang harus diperbaiki ini? Subhanallah, ini cara Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas, maka berkelanalah. Jelajahilah bumi Allah ini dengan kendaraan hijrah. Bahkan punten ibu-ibu, punten, kita kadang sering lagi dalam keadaan sumpah, bosan, jenuh, butuh refreshing, butuh healing, subhanallah. Butuh healing, subhanallah. Kita jalan-jalan kemana? Ini diperintahkan loh dalam Quran. Betul, diperintahkan dalam Quran. Itu ada dalam surah Tabarok, itu apa ya? Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah bumi Allah itu. Subhanallah. Pergilah ke subhanallah penjuru bumi-bumi Allah itu. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah rezeki yang Allah berikan itu. Subhanallah. Maka ketika ibu-ibu punten, aduh kok lagi sumpah, lagi jenuh, anak-anaknya ayo mak jalan-jalan refreshing, itu perintah Al-Quran. Subhanallah, diniati untuk ibadah. Jadi bukan hanya sekedar senang-senang mawon, diniati jalan-jalannya ya Allah, karena Allah Ta'ala mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Syafi'i ini subhanallah, diantaranya, kalau kamu lagi sumpah, lagi jenuh, lagi ada permasalahan, maka pergilah ke bumi Allah yang lain. Diantaranya pergilah ke laut, dengarkan desiran ombak itu. Karena apa? Punten ibu-ibu, seluruh apa yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Punten, ketika kita mendengar angin kencang, ada angin ya, kita merasakan ya, suara angin kencang, itu zikirnya angin sebenarnya. Tasbihnya angin kepada Allah, wiridannya angin. Subhanallah. Cuman kupingin kula mawon krungu mboten. Subhanallah. Tapi yang kasyaf, yang hijabnya terbuka, itu mendengar tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Suara burung, kokok ayam, bahkan gonggongan anjing, itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Subhanallah, seluruhnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Subhanallah. Maka ketika kita mendengar desiran ombak, itu sedang berzikir kepada Allah lautnya. Gemuruh ombak berzikir kepada Allah. Dan punten, di antara obat tenang itu apa? Zikir kepada Allah. Zikir itu apa? Ingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka ketika kita pergi ke laut, kata Imam Syafi'i, kita dengarkan itu gemuruh ombak. Yang kita dengarkan zahirnya gemuruh ombak, tapi lisanul halnya, lisanul hakiki ombak itu wirid kepada Allah, tasbih kepada Allah. Maka punten, dalam psikologi itu ketika kita betul mendengarkan gemuruh ombak, akan lebih fresh pikirannya. Subhanallah, akan lebih tenang. Itu barokahnya zikirnya lautan sebenarnya. Subhanallah, karena semuanya itu zikir kepada Allah. Punten ibu-ibu, punten kalau kita ke kuburan, kita ziarah kepada orang tua atau kerabat kita yang meninggal, biasanya kita bawa bunga, betul tidak? Apa sih hikmahnya bawa bunga itu? Yang masih segar-segar. Itu kata Kanjeng Nabi, selagi bunga itu, dedaunan itu masih hijau, maka selama itu ahli kuburnya terkena barokahnya, wiridannya bunga itu adem. Maka punten ketika Kanjeng Nabi SAW bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq suatu waktu sedang berjalan, dan ketika melewati kuburan, beliau SAW mendengarkan jeritan ahli kubur yang sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika beliau mendengar jeritan itu para ahli kubur, beliau mencari pelepah kurma yang masih segar, kemudian ditaruh di atas kuburannya ahli kubur yang sedang menjerit itu. Subhanallah. Maka kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, untuk apa ya Rasulullah? Maka kata Kanjeng Nabi SAW, selagi pelepah kurma ini masih hijau belum layu, maka hisab orang ini, ahli kubur ini akan ringan di sisi Allah, diringankan oleh Allah. Dengan apa? Zikirannya. Selagi masih hidup, itu wiridan terus kepada Allah. Apapun itu Mbak Pondok, yang hidup, makhluk apapun yang hidup, selagi dia hidup, dia berzikir kepada Allah. Ini meja, benda mati, jumud. Kita taunya benda jumud. Selagi ini masih bagus, masih segar, ini ya, tidak keropos dan lain sebagainya, ini berzikir kepada Allah. Kita yang saja enggak mendengar. Subhanallah. Kalau sudah enggak berzikir, mati pasti. Kalau enggak berzikir, mesti mati. Daun selagi itu hijau, itu wirid kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Kalau sudah layu, berarti sudah mandek zikirnya. Itu mesti. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka semuanya Mbak Pondok, semuanya alam semesta ini zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, maka sesuai sekali ya, subhanallah, dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Subhanallah. Mana ya? Subhanallah. Imam Ibnu Athaillah Sakandari berkata, al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama narahu dhuhuruhul haqqi fihi. فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجوده الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. Ini sudah saya tuliskan dalam keluhuran Islam. Ada dalam pada halaman 148. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Semesta itu seluruhnya gulita, gelap gulita. Wa innama anarahu dhuhuruhul haqqi fih.
ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Faman ra'al kauna wa lam yashhadahu fihi, siapa yang melihat semesta apapun itu, subhanallah, namun tidak melihatnya ketika aw indahu aw qablahu aw ba'dahu, ketika atau sebelum atau sudah melihat alam semesta, faqad a'wazahu wujuduhul anwar, maka berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain, telah terhijab pandangan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar, dan telah disilaukan atau telah terhalang dari surya ma'rifat karena tertutup tebalnya awan duniawi. Kenapa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang berakal. Subhanallah. Maka kata sahibul hikam Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, kalau kita melihat makhluk itu apa? Masiwallah, segala sesuatu selain Allah, apapun itu, subhanallah, manusia, tumbuhan, binatang, benda-benda mati, harta, lain dan sebagainya, apapun itu, makhluk. Ketika kita melihat itu, kita lupa Allah, ataupun ketika setelah itu kita lupa Allah, atau ketika sebelum itu kita lupa Allah, maka betul-betul mata hati kita telah terhijab dari surya ma'rifat wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Kenapa? Karena tertutup dengan tebalnya awan duniawi. Kecintaan kepada dunia telah melekat erat di lubuk hati kita sehingga kita terhijab dari memandang keesaan Allah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pripun sinokumil maksude, misalnya makatan ibu-ibu, kalau ningal niki alhamdulillah, oh masya Allah, kalau ningal umpama walik, ya Allah, bukan hanya sekedar ningal walik, tapi ya Allah, walik niki hamba Gusti Allah, ciptaan Gusti Allah, bukan hanya sekedar oh wa'aikullah, bukan, oh niki hamba Allah, ciptaan Allah, langsung melihat apapun dikaitkan kepada Allah. Melihat gunung bukan hanya terpaku kepada gunungnya saja, subhanallah, masya Allah, ini ciptaan Allah. Melihat lautan, subhanallah, ciptaan Allah. Subhanallah, ada keilmuan yang luar biasa, ada pengetahuan, kecerdasan, masya Allah, ini ciptaan Allah. Ada suatu hal yang menjadikan kita bodoh, umpama ketidakpengetahuan dan lain sebagainya, kejahilan, ya Allah jauhkan. Terus ingat kepada Allah, terus ingat kepada Allah. Apapun itu terpaut erat dengan Allah. Lah ini orang yang mata hatinya tersambung kepada Allah. Karena kata Quran tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Subhanallah, mangan rujak sambal enak, masya Allah, enak teman. Gusti Allah bisaan mawanya nyipta akan rasa niki longgi, kan nyipta akan pedesin, dan Gusti Allah manis, Gusti Allah asin, Gusti Allah hebatnya manis, asin, pedas, gurih bisa jadi satu, enak rasanya. Itu dari siapa pengetahuannya? Dari Allah. Kalau Gusti Allah enggak memberikan pengetahuan, ibu-ibu kita enggak akan bisa membedakan mana garam mana gula. Betul tidak? Pesennya kopi manis, kalau enggak ngerti garam gula nantinya kopi asin. Itu ilmu dari Allah, semuanya dari Allah. Subhanallah. Dan kenapa sih ini namanya gula, ini namanya garam, ini namanya, ini sudah Allah ciptakan. Wa 'allama Adam al-asma kullaha ila akhirih. Nabi Adam itu mengajari para malaikat nama-nama benda. Ini dari siapa? Dari Allah. Subhanallah.
Kenapa kacamata disebut kacamata? Subhanallah. Dari siapa ya? Pengetahuan dari Allah. Subhanallah. Semuanya tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-haqqu laysa bimahjubin wa innamal mahjubu anta 'anil nadhari ilaih. Yang maha hak, yakni Allah, tidaklah terhijab. Yang terhijab adalah pandanganmu sehingga kau tak bisa melihatnya. Subhanallah. Ibu-ibu, mbak pondok, ketika kita tidak bisa melihat Allah, melihat Allah ini bukan dengan mata zahir ya, tapi mata batin. Hati yang senantiasa memandang kepada Allah, terpaut dengan Allah. Karena ketika dalam pandangan mata zahir tidak akan mampu, kita yang terbatas tidak akan mampu memandang zat yang tiada batas, tidak akan mampu. Subhanallah. Maka al-haqqu laysa bimahjubin, yang maha hak tidaklah terhijab. Subhanallah. Wa innamal mahjubu anta 'anil nadhari ilaih. Yang terhijab adalah pandanganmu. Terhijab niku nopo? Yang tertutup adalah pandanganmu sehingga kau tak bisa melihat Allah. Mengapa demikian? Idlaw hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Karena jika Allah terhijab ataupun Allah tertutupi, itu artinya ada sesuatu yang menutupi Allah, betul tidak? Gak mungkin. Walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun. Subhanallah, jika dia tertutupi sesuatu, jika Allah bisa tertutupi oleh sesuatu, itu artinya ada wujudnya itu terbatas. Betul tidak? Allah itu maha besar, maha agung, tidak bisa tertutupi. Ketika Allah tertutupi, artinya ada yang lebih besar daripada Gusti Allah, ada yang lebih agung daripada Gusti Allah. Ini muhal, gak mungkin terjadi, betul tidak? Maka disinilah makna al-haqqu laysa bimahjubin. Allah gak terhijab, gak tertutupi. Tapi yang menjadikan kita tertutup melihat Allah adalah diri kita sendiri. Karena ketika Allah tertutupi, artinya ada yang lebih besar daripada Allah, betul tidak? Mohon maaf, ini buku segini bisa ditutupi oleh buku yang lebih besar lagi. Mafhum badan? Yang bisa menutupi adalah sesuatu yang lebih besar. Maka ketika Gusti Allah tertutupi, artinya ada yang lebih besar daripada Allah. Itu nggak mungkin terjadi, muhal. Maka disinilah Allah nggak bisa tertutupi. Namun hati kita sendiri yang tertutup dalam melihat Allah karena tebalnya tadi, bisuhubil athar, tebalnya pandangan-pandangan duniawi. Subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Zi'lib al-Yamani bertanya kepada Imam Ali karamallahu wajhah, Layth bani Ghalib, Imamul Masyariqi wal Magharib, Ali bin Abi Talib. Wahai Imam Ali, apakah engkau telah melihat Tuhanmu? Maka beliau sang karamallahu wajhah menjawab, bagaimana bisa aku menyembah apa yang tidak aku lihat? Luar biasa ini. Imam Ali karamallahu wajhah ditanya, apakah engkau telah melihat Tuhanmu? Dijawab, ini seorang yang sangat amat cerdas, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika ditanya demikian, dijawab, bagaimana bisa aku menyembah sesuatu yang tidak aku lihat? Gak mungkin. Subhanallah, ini menunjukkan ketinggian derajatnya di sisi Allah, pengetahuan luasnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian subhanallah, beliau ditanya lagi, apakah anda pernah melihat Allah?
Maka sang babul ilmi Ma'ani karamallahu wajhah menjawab, la tudrikuhul uyunu bimusyahadatil iyani walakin tudrikuhul qulubu bihaqaiqil iman. Dia tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Allah tidak dapat dilihat oleh mata kepala dengan pandangan nyata. Walakin tudrikuhul qulubu bihaqaiqil iman. Tetapi Allah dijangkau dengan pandangan hati oleh hakikat-hakikat iman. Yang mampu memandang Allah adalah hati kita. Mata kita enggak akan bisa mampu memandang Allah karena zahir itu terbatas. Roh yang akan bisa menjangkau itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka punten, ada kisah menarik dari seorang sufi dari daerah Turki. Subhanallah, seorang hoja, guru. Subhanallah, Nasruddin Hoja. Di siang bolong itu ibu-ibu, beliau pergi ke pasar dengan membawa senter. Di siang bolong pergi ke pasar dengan membawa senter. Orang-orang yang di pasar itu ketika melihat heran, ini orang gila apa ya? Siang bolong begini, terang benderang begini, kok bawa senter? Subhanallah, kalau malam-malam bawa senter ada pas-pasnya gitu, pantes-pantes ya. Ini ke siang bolong, terang benderang, bawa senter ke pasar. Maka ditanyakan oleh seseorang yang ada di pasar itu, kamu sedang ngapain? Kamu ini gila atau apa sih? Kata seorang hoja ini yang bawa senter di siang bolong itu, kalau aku gila berarti kamu gila, gitu katanya. Loh, kok seperti itu? Inilah gambaran orang yang mencari Allah. Allah sebegitu terangnya masih dicari. Jeleb langsung, Masya Allah. Subhanallah. Jadi Allah itu bagikan siang, yang mana itu terang benderang. Bahasanya gak dicari, kita tahu itu Allah. Maka disinilah makna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa Allah lebih dekat dari urat yang ada di leher kita. Lebih dekat. Allah lebih dekat dari mata hitam dan yang putih-putih ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Allah lebih dekat daripada punten lidah dan air liur kita. Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Subhanallah. Ini sindiran keras bagi kita ini. Kata seorang hoja itu, inilah kamu mengatakan saya gila, berarti kamu gila. Kenapa? Inilah gambaran orang-orang yang mencari Allah. Di siang hari saya bawa senter, itu dikatakan aneh dan gila. Kenapa kok terang benderang bawa senter? Itulah gambarannya. Maka kata Ibnu Athaillah, betul, al-haqqu laisa bimahjubin. Gusti Allah tidak terhijab, tidak tertutup. Tapi yang tertutup, yang menjadikan kita itu gelap mata, gelap hati melihat Allah adalah diri kita sendiri, yang mana diri kita penuh dengan bayang-bayang duniawi. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini ada kisah menarik lagi ibu-ibu, dari kisahnya Qais dan Laila. Subhanallah, mungkin saya pernah menjelaskan ya. Qais itu saking cintanya kepada Laila, yang mana Qais ini sampai dijuluki dengan Majnun, orang gila. Karena gak ada yang terfikirkan, gak ada yang terbayangkan, gak ada yang terpandang kecuali hanya Laila. Saking ketumplek-blek, bahasa pleret deh, ketumplek-blek wis nemen-nemen kepada Laila. Subhanallah. Laila ya, bukan Kumil Laila. Subhanallah. Maka suatu waktu itu, subhanallah, sampai ada syair yang populernya itu, amurru 'ala diyari diyar Laila
قنبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغلن قلبي ولكن حب من سكن الديار. Aku melewati dinding-dinding rumah Laila, lalu kuciumi dinding-dindingnya itu. Bukan karena aku jatuh cinta kepada dinding rumah Laila itu, tapi karena aku jatuh cinta kepada penghuni pemilik dindingnya itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Maka ketika si Qais ini, si Majnun ini sholat, bukan, ada orang yang sedang sholat, subhanallah, di suatu daerah, suatu tempat, kita katakanlah di musolah umpama, subhanallah, lagi sholat ini orang. Tiba-tiba si Majnun ini, Qais ini, orang sholat dilewati saja di depannya, enak saja lewat di depannya itu. Maka ketika sudah salam, orang sholat ini kesel, kamu Majnun, gak sopan sekali kamu. Saya sedang sholat, kamu kok bolak-balik mondar-mandir, gak punya akhlak. Ini kata orang sholat itu. Kata si Majnun ini, kamu benar-benar sholat ya? Iya, saya sholat. Subhanallah, kamu belum sholat, kenapa? Kamu sholat masih tahu saya mondar-mandir bolak-balik. Subhanallah, kalau orang sholat itu orang yang menghadap kepada Allah, madep dumateng Gusti Allah. Ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya nggak ada yang lebih besar yang mesti ada di hati, di pikiran orang sholat itu, melainkan hanya Allah. Ketika kamu masih bisa berpikir ini itu, apalagi ngayal ini itu, bisa tahu ini ada orang yang ini, orang yang itu, maka kamu belum sholat. Zahirmu sholat tapi batinmu belum sholat. Aku ketika mencintai Laila, maka tidak ada yang terfikir dalam benakku kecuali Laila. Tidak ada yang berada di ingatanku kecuali Laila. Hingga aku gak sadar aku telah melewati orang sholat. Kenapa? Pikiranku hanya Laila. Kalau kamu sholat betul-betul menghadap kepada Allah, menghadap kepada Allah, hatimu kepada Allah, maka kamu pun akan seperti itu. Tidak akan ngeh, tidak akan sadar bahwa telah dilewati olehku. Ini jelek lagi, Masya Allah. Kita orang sholat, Shopee, paket, langsung Allah, bismillah. Tadinya kepingin tabarak suratnya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi, paket, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, langsung diganti. Subhanallah, 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 Masya Allah, Masya Allah. Ini saya lagi nyindir awak dewek, ibu-ibu, saya seperti itu. Subhanallah. Ini kalau kita hidup di zamannya Majnun yang dikatakan Majnun, orang gila, tapi nyatanya dia kekasih Allah, wali Allah. Subhanallah. Yang dikatakan oleh orang-orang itu dia orang gila, tapi dia wali Allah yang memahami hakikat cinta itu sebenarnya. Dan cintanya Majnun kepada Laila didasari kepada cintanya kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Ini yang menjadikan PR kita. Subhanallah, kita bagaimana selama ini sholatnya, tadarus Qur'annya, subhanallah, wiridannya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Untuk Allah apa belum? Subhanallah. Menghadap Allah apa belum? Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ini subhanallah, kalau kita, ya Allah, ini belajar pada kisah Majnun saja, subhanallah, luar biasa itu. Subhanallah. Makanya punten ibu-ibu, kita jangan aneh Mbak Pondok kalau kita baca hikayat seirah, sejarah, apalagi hikayatnya para sahabat. Kita tahu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau itu ahli peperangan. Subhanallah, dijuluki dengan Haidarullah, singanya Allah. Saking gagah perkasanya ketika berperang itu melawan kezaliman, melawan kekufuran. Pada suatu waktu beliau terkena anak panah. Anak panah tahu nggih ibu-ibu nggih? Kan boten lurus. Anak panah kan ujungnya segitiga. Betul tidak? Itu nancep ke daging.
Punten, kalau ditarik itu kan pasti kebayang badan. Bahasa kulo grog dagingnya ini gunggih. Karena anak panah itu boten lurus ujungnya. Boten kados pulpen ujung ditarik ya ampun. Tapi anak panah itu begini kan. Ketika ditarik itu Masya Allah sakitnya luar biasa. Nah kata Imam Ali karamallahu wajhah, nanti ya ditariknya kalau saya sholat. Subhanallah, ketika beliau sholat ditarik meneng mau ibu-ibu seperti nggak kerasa. Subhanallah, kenapa? Begitulah para kekasih Allah menghadap kepada Allah ketika sholat udah nggak terbayangkan selainnya kecuali Allah, nggak terfikirkan selainnya kecuali Allah. Bahkan punten, dulu saya pernah itu ngaji ke Walid, Allah yarham beliau, Walid Muhammad Husainawi pernah menjelaskan hikayat tentang salah satu sahabatnya yang mana sahabat ini terkenal bandel. Bahasanya sahabatnya ini terkenal sahabat yang paling rendah imannya di antara sahabat-sahabat lain. Subhanallah, terkenalnya seperti itu. Diuji, dites. Sahabat yang paling rendah imannya itu kata sahabat-sahabat lainnya itu. Subhanallah, dites. Ketika lagi salat ibu-ibu ini mohon maaf ya, subhanallah, nakalnya zaman dulu sama zaman sekarang beda ya, subhanallah. Dites itu subhanallah, Masya Allah, dites itu dibanjur, wallahu a'lam ya, dibanjur dengan air panas wakilah. Saking pengen tahu ini tuh sahabat ini Masya Allah dicapnya itu ini orang yang bandel lah. Kok sahabat Kanjeng Nabi kok seperti ini, gak pantas jadi sahabatnya Kanjeng Nabi. Maka dites ini ketika sholat dibanjur dengan air panas ibu-ibu, gak berkutik sedikit pun. Subhanallah, kita kadang-kadang Allahu Akbar lamuk tepak, subhanallah. Kita dicokat lamuk pun kadang-kadang Masya Allah, kadang nahan garuk, jangan sampai batal, betul tidak? Kadang semut dikit, subhanallah, Masya Allah, kerasa masih gatalnya itu. La haula wala quwata illa billah. Ini sahabat yang terkenal katanya imannya paling rendah, dibanjur dengan air panas. Selagi masih salat enggak kerasa ibu-ibu, anteng mawon, anteng, subhanallah. Ketika assalamualaikum warahmatullah baru jerit, baru kerasa panasnya. Subhanallah, ini Masya Allah yang dikatakan ini sahabat yang paling rendah imannya seperti itu. Mancelenge, Masya Allah, madep kepada Allahnya luar biasa. Maka kata Kanjeng Nabi, imannya sahabat, subhanallah, bahasanya itu bahasanya sodakohnya sahabat 1 dirham itu kalau kamu sodakoh emas segunung Uhud masih bobotnya itu lebih berat sahabat yang sodakoh 1 dirham ini. Kenapa? Imannya madep kepada Allahnya, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini bedanya. Sholatnya sama, sholatnya sahabat dengan sholatnya kita sama, 5 waktu, maghrib, isya, subuh, duhur, asar sama. Maghribnya 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sama dengan sahabat. Lalu apa yang menjadikan beliau mereka itu istimewa, the best di sisi Allah? Imannya, kekokohan hatinya, keikhlasannya ini, subhanallah, yang menjadikan kita mahal dalam pandangan Allah. Logikanya seperti ini ibu-ibu, hati kita itu ibaratnya wadah. Wadah itu bagaikan merek yang mana akan memberikan kadar harga ukurannya yang pas, yang perigel itu berapa. Mohon maaf, kita beli air putih umpama di warteg 500 perak boleh, di plastik mohon banyu putih yang betul. Kita pergi ke restoran, hotel bintang 5, sama-sama air putihnya, cuman beda wadahnya, lebih bening gelasnya itulah, subhanallah, 50.000, 40.000, subhanallah, betul tidak? Ataupun kita umpama, subhanallah, kita beli di warungan botol mineral mungkin 3.500, 4.000, kita pergi ke bioskop harganya sudah 25.000. Beda tempat beda harga, betul tidak? Lah itu gambaran ibadah kita di sisi Allah.
Sama-sama sholatnya, sama-sama tadarus Qur'annya, tapi beda harga di sisi Allah. Tergantung imannya, ikhlasnya, adabnya, mahabbahnya, kecintaannya, ini yang akan menjadikan kita mahal. Subhanallah. Masya Allah, Masya, ini mafhum ya, seperti itu. Maka semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memperbaiki amal solih kita. Allah mampukan kita, Allah jernihkan hati kita, Allah perindah hati kita dengan keikhlasan, kesabaran, mahabbah kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini subhanallah gak terasa ibu-ibu ya, sudah jam 9:30. Ini penutup dari saya, sedikit lagi nggih ibu-ibu nggih. Subhanallah. Alhamdulillah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Subhanallah, ini saya sudah tuliskan Mbak Pondok di buku Keluhuran Islam ya. Plato, seorang maestro filsuf sekaligus sosok bijak bestari. Bijak bestari itu ahli arifin, ahli ma'rifat billah. Di bahasa akademisnya itu bijak bestari. Subhanallah. Plato yang merupakan seorang maestro filsuf, seorang bijak bestari telah mengingatkan kita dengan nasihatnya. Apa itu? In ta'ibta fil birri fa innal birra yabqa wa ta'abu yazul. Jika engkau merasa lelah akibat aktivitas baikmu seharian, maka kebaikan itu akan langgeng, pahalanya akan langgeng, dampak baiknya akan langgeng, dan lelahmu akan hilang. Wa inil tadzazta bil athami, jika engkau merasakan kenikmatan dengan aktivitas burukmu, fa innal ladzata tazulu wal athama tabqa, maka kenikmatan, kepuasan itu akan hilang dan dosa-dosa itu tetap langgeng. Ini subhanallah. Maka ibu-ibu Mbak Pondok, ketika kita sedang berjuang pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita lebih digiatkan lagi amalnya, tadarus Qur'annya, wiridannya, sedekahnya, pembersihan kolbunya, akhlaknya kita jaga. Kita merasa capek, lelah, gak apa-apa. Lelah zahir gak apa-apa, tapi lelah itu akan hilang dan pahalanya tetap, kemuliaannya tetap, keagungannya tetap di sisi Allah. Dan ingat, ketika kita candu, kita hobi, ataupun kita suka dengan perbuatan-perbuatan yang Allah larang, kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak merasa menyesal dan lain sebagainya, ingatlah, kepuasan dalam pengerjaan maksiat itu akan hilang. Kesenangan dalam mengerjakan keburukan itu akan hilang. Kenikmatannya sesaat, tapi dosanya langgeng. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Quran seperti itu, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan tengoklah, bermuhasabahlah terkait dirimu, tentang amal apa yang akan dirimu bawa di hari esok kelak. Subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Dan mari kita jalani hidup ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkecil hati, jangan bersusah payah terus menerus, jangan bersedih terlalu lama.
ingatlah bahwa apa yang Allah takdirkan untuk kita akan sampai kepada kita. Apapun itu, apa yang Allah takdirkan untuk kita akan sampai kepada kita, meski jalannya berbelok-belok. Dan apa yang tidak ditakdirkan untuk kita, maka tidak akan sampai kepada kita, meski kita mencarinya bersusah payah. Maka pasrahkan hidup kita kepada Allah, sebagaimana ikrar kita ketika kita sholat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu, aku hadapkan diriku ini, wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi, kepada Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita juga berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya ya Allah, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah semata. Maka jangan lupakan Allah di segala aktivitas yang kita kerjakan. Minta tolonglah kepada Allah, bersamalah selalu dengan Allah, dan niatkanlah apapun itu untuk Allah. Renungilah doa Kanjeng Nabi SAW ini, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tiada yang dapat menghalangi apa yang Kau berikan, tiada pula yang mampu memberi apa yang Kau halangi. Tiada yang dapat menolak apa yang Engkau tetapkan, dan tiada bermanfaat upaya siapapun yang berupaya sebab hanya darimu upaya itu ya Allah. Maka la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan hanya dari Allah semata. Maka ingatlah, kita punya Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Ketika Allah Maha Kuasa, maka Allah Maha Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadi, maka jadilah itu. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak, dan yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Maka pasrahkan hidup kita, dunia kita, akhirat kita kepada Allah, zahir kita, batin kita kepada Allah. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang beruntung, hamba yang selamat, hamba yang mulia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amin. Alhamdulillah, ini kurang lebihnya mohon maaf. Ibu-ibu mohon maaf, ini sampai pengen jam 10 ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.